Es krim ya, siapa yang nggak suka es krim cuy? Dari kecil ya sampai sekarang gue udah gede gitu, gue suka coy sama es krim apapun jenis es krim, selagi masih dingin, masih seger, masih gurih gitu, akan kujilat sampai titik habis itu es krim sampai kering. Es krimnya maksudnya ya. Ngomong-ngomong soal es krim ya, gue dulu suka jajan es krim waktu kecil, dan yang paling gue inget, gue suka itu es gabus cuy. Kenapa? Itu es gabus tuh enak cuy, udah seger, terus digigit itu ada gurih-gurihnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal es gabus ya, segmen ocehan kali ini tuh melibatkan penjual es gabus gitu. Nah, jadi kemarin itu ada bapak-bapak ya, yang jualan es gabus itu dituduh sama aparat membuat es gabus dengan bahannya spons gitu. Gue bacanya aja udah merasa males gitu. Dimana kita semua tahu ya, es gabus kan emang gitu cuy teksturnya, emang kayak keras-keras, habis itu dimakan tuh empuk gitu, makanya dinamain es gabus. Nah, di video itu diperlihatkan aparat yang udah becek-becek es gabus itu, habis itu disuruh makan bapaknya gitu. Aduh. Jadi gue mau menyebutkan bahan-bahan membuat es gabus yang gue cari di Google gitu. Satu ya, tepung hangkwe gitu. Satu bungkus biasanya 100 sampai 150 gram gitu. Tepung ini adalah bahan wajib untuk memberikan tekstur lembut seperti gabus. Nah kan, jadi sampai tangan lu lumpuh ya. Itu kalau lu becek-becek esnya nggak bakalan cair cuy kayak es yang lain gitu, karena ada bahan ini gitu. Dan setelah diuji lab ya, ternyata beneran esnya nggak mengandung spons, aman dikonsumsi. Nah kan malu. Malu. Bapak ini mengaku kalau dia tuh sempet dipukuli gitu pakai selang sama aparat tentara gitu. Udah mah bapaknya tua, dipukulin lagi sama tentara bro. Badan bapak ini tuh nggak memungkinkan gitu untuk melawan. Lagian kenapa sih harus dipukulin men ice? Ini kalau beneran bisa dituntut harusnya. Dan ternyata waktu ditanyain lagi, ternyata nggak ada yang mukul bapaknya bejir. Saya tanya tadi Pak Dandim nanya, Iya. jadi siapa yang mukul, ada anggota yang mukul? Nggak ada. Udah maksud. Udah nggak ada yang mukul bener. Nggak ada. Polisi? Nggak ada. Tentara? Nggak ada. Ini gimana sih Pak, yang bener yang mana gitu? Bapak dipukuli apa enggak? Nah akhirnya setelah kasusnya viral dan bapak ini dapat bantuan gitu dari banyak orang, akhirnya bapak ini pun terlena cuy oleh duit dan mulai berbohong gitu. Waktu disamperin Kang Deddy Mulyadi, beliau bohong cuy. Katanya waktu ditanya tuh beliau nggak punya rumah gitu. Nah ternyata beliau punya rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri, cuma sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu kan. Oh, babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Dan katanya ya, beliau tuh sempat numpuk gitu SPP-nya selama 4 bulan, SPP sekolah anaknya gitu. Totalnya di total jadi 1.500.000. Nah ternyata setelah dipepet Kang Deddy Mulyadi, beliau ngaku kalau 1 bulannya cuma 200.000 gitu. Bagaimana ceritanya 200.000 1 bulan, 4 bulan totalnya jadi 1.500.000. Nah ternyata waktu dipepet lagi sama Kang Deddy Mulyadi, yang belum dibayar SPP anaknya cuma 1 bulan. Aduh bapak yang kena tipu loh.